Garawuan adalah sebuah perbukitan yang indah di antara 3 desa, yaitu Desa Belawa, Desa Cipeje Kulon, dan Desa Munjul. Di balik rindangnya pepohonan dan indahnya alam, ternyata menyimpan kisah misteri. Siapa sangka, bukit yang indah itu adalah kerajaan makhluk gaib terbesar di sekitar situ. Menurut cerita masyarakat, kerajaan gaib ini sudah ada ratusan tahun yang lalu. Konon, kerajaan ini sangat megah. Hampir semua istananya berlapis emas, dan seluruh pekakas dapur dan baju-baju kerajaan, semua terbuat dari emas. Kerajaan gaib ini mempunyai pintu masuk yang sangat besar. Pintu masuk tersebut terbuat dari emas. Pintu raksasa tersebut bernama Lawang Saketeng. Lawang Saketeng berasal dari bahasa Sunda, yang berarti pintu yang sangat besar. Lawang Saketeng dijaga oleh 2 makhluk tinggi besar membawa tombak, dengan tatapan matanya yang tajam. Kerajaan ini diapit oleh Desa Belawa, Desa Cipeje Kulon, Desa Sidamulya, dan Desa Munjul. Menurut cerita masyarakat, kerajaan gaib ini bernama Garawuan. Kalau kita akan ke Desa Belawa dari Desa Cipeje Kulon, kita akan melewati sungai kecil sebelum tanjakan. Kerajaan Garawuan terletak tepat sebelah utara tanjakan tersebut. Orang sekitar menamakan tanjakan itu Tanjakan Cibanban. Konon di Tanjakan Cibanban ini, sering terjadi kejadian di luar nalar, seperti terdengar langkah kaki kuda, kadang ada suara gamelan, terkadang juga ada suara seperti pasar. Masyarakat sekitar yang bekerja di ladang pun pernah mengalami kejadian aneh seperti terdengar suara angin kencang padahal tak ada angin, terkadang bau wangi, dan kadang-kadang bau busuk menyengat. Pak Naryo, salah satu warga sekitar, bercerita pada kami bahwa beliau pernah mengalami kejadian aneh. Beliau pernah masuk ke dunia gaib tersebut. Diceritakan Pak Naryo, sehabis bekerja di ladang itu, beliau ketiduran sekitar pukul 2 siang. Ketika terbangun, beliau kaget. Kenapa banyak orang, seperti di dalam pasar? Yang jadi heran Pak Naryo adalah, suara mereka sangat berisik, tetapi tidak satu orang pun yang bisa diajak bicara. Semua orang yang ditanya Pak Naryo, tidak mau menjawab, malah seperti ketakutan lihat Pak Naryo. Pak Naryo pun kebingungan. Akhirnya dia duduk di salah satu bangku. Lama Pak Naryo duduk di situ sambil kebingungan. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara azan. Aneh. Tiba-tiba pandangan Pak Naryo berubah jadi hitam semua. Dan kemudian berangsur-angsur keadaan normal kembali. Pak Naryo pun kaget. Karena tadi dia duduk di atas kursi. Tapi sekarang dia duduk di tanah. Dan sekarang dia berada di ladang kembali, bukan di pasar. Pak Naryo pun bergegas tinggalkan ladang. Konon, masyarakat sekitar kerajaan gaib ini, apabila bulan Mulut atau Robiul Awal, banyak pekakas rumah tangga seperti kuali, sendok, piring, garpu, bahkan kayu bakar sering hilang. Akan tetapi setelah 3 hari, barang-barang tersebut kembali ke tempatnya semula.
sumber narator kami. Kerajaan Garawuan tidak galak, asal kita menghormati mereka. Dalam arti, kita tidak boleh mengganggu mereka kalau kita tak ingin diganggu. Diceritakan lebih lanjut bahwa makhluk gaib pun sama seperti kita. Ada sekolah, ada pasar, menikah dan punya anak, serta mereka juga punya teknologi. Sekian video dari kami. Semoga ada manfaatnya.